Masak kopi pakai air kelapa hijau, dan ini ada double power, dan ini bagus untuk wanita. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah antara kopi, COVID, dan stupid. Nah, kenapa kita angkat tema itu? Ya saya juga nggak tahu kenapa. Ya ini jujur saya harus mengakui bahwa kenapa kita angkat tema itu, ya kita nggak tahu temanya itu kenapa kok pakai angkat seperti itu. Kita eksperimen. Kalau biasanya topik ditentukan dulu, baru narasumbernya ditentukan. Kali ini narasumbernya kita tentukan dulu, baru kita tentukan topiknya. Nah, ini eksperimen kita seperti itu. Nah, 3 orang ada di sini. Ya, saya nggak usah dihitung ya. Ini ada 2 narasumber di sini di depan kita. Ya, pertama adalah Mas Ari Arifin. Nah, beliau adalah owner dari Omah Kopi, pengusaha multitasking, ya, dan mengembara di berbagai macam negara. Dan akhirnya sampai pada pencarian bahwa dia sekarang ini berbisnis kopi. Sudah keliling ke beberapa provinsi di Indonesia dan sekarang ini menambatkan usahanya kopi, punya kafe ya yang khusus kopi, dan sekarang ini punya rumah yang kalau menurut saya ini seperti istana, dan di bagian luar dari rumah Mas Ari ini kita gunakan untuk diskusi kita atau ngobrol kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bu Dr. Siva Mustika, SPPD. Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 NU di Malang Raya. Dan Dr. Siva ini sampai hari ini sudah melakukan rapid test terhadap 10.000 orang di Malang Raya. Itu di Malang Raya atau di Jawa Timur? Sampai Jawa Timur, 10.000 orang. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau sehat dan mudah-mudahan selalu sehat. Jadi 2 narasumber di sini, Mas Ari mungkin akan ngobrol dari sisi kopinya, Dr. Siva dari sisi COVID-nya, dan saya bagian stupidnya. Jadi ini antara kopi, COVID, dan stupid. Ya, saya mulai dari Mas Ari. Kita santai aja, Mas Ari ya. Mas Ari, menurut Anda apa yang orang tidak tahu tentang kopi? Yang menurut Anda orang tidak banyak tahu tentang kopi, tetapi itu justru Anda temukan. Ya, yang pertama, banyak orang itu tidak tahu sebenarnya apa sih kopi itu. Yang tahu adalah kopi itu pahit gitu ya. Ya. Padahal kopi itu sebenarnya adalah buah. Buah kopi yang prosesnya adalah ditanam di kebun ya. Setelah itu di roasting. Jadi sebelum di roasting itu menunggu panen itu sampai mulai dari hijau, menguning, dan sampai merah. Dan namanya red cherry. Dari red cherry itulah yang bisa dipetik dan bisa dijadikan kopi yang diminum sampai ke cangkir tadi. Nah, proses kopi itu dari kebun sampai ke cangkir itu panjang ceritanya gitu ya. Dan kebanyakan orang tidak tahu bahwa kalau minum kopi terus jangan, karena sakit lambung gitu. Padahal tidak ada hubungannya antara kopi dan sakit lambung gitu ya. Saya termasuk yang beranggapan begitu. Ya. Justru kopi ini manfaatnya ada 10 manfaat. Mungkin nanti Dr. Siva yang lebih paten apa aja? Hafal nggak? Pasti 10 manfaat itu apa aja? Yang satu adalah membuat kita tertawa. Oh, iya. Yang kedua sebenarnya antioksidan. 3 ya untuk hati ya. Jadi kalau orang yang sudah kena Parkinson, lupa istrinya di mana gitu, seperti Bang Bayep gitu, nggak pulang-pulang, itu minum kopi. Sehingga Parkinson itu adalah kalau minum kopi bisa menurun. Nah itu. Yang paling penting adalah bisa tertawa-tawa gitu sama-sama. Itu kopi. Nanti kita tanya ke Dr. Siva ya. Ya, terus jadi karena yang keempat Mas. Jadi ya untuk kesehatan. Jadi ada 10 ya manfaat kopi itu. Yang jelas yang paling penting juga untuk kaum laki-laki, kopi itu menambah stamina.
stamina ya. Ya. Kenapa harus laki-laki saja? Kenapa? Kenapa harus Ya, laki-laki? banyak sekali orang bakal minum kopi Ini itu sama laki-laki. bias gender ini. Ya. Tapi ada sebuah kopi yang kita ekstrak fermentasi dengan air kelapa. Jadi kalau kopi itu biasanya kan minumnya pakai air mineral water. Masak kopi pakai air kelapa hijau. Dan ini ada double power. Dan ini bagus untuk wanita. Jenis kopinya apa yang Jenis dicampur kopinya dengan itu bisa kelapa hijau? Arabica, ya. Arabica itu ditanamnya di ketinggian dari 1.200 dari permukaan laut sampai 2.600. Dan kalau bicara kopi, sejarah kopi itu sebenarnya yang pertama kali itu diinisiasi oleh Belanda dan orang Arab. Oh, justru pertama kali. Ya, di zaman Rasulullah dulu itu ada sahabat Rasulullah mimpi ada di depan rumah di namanya Heaven Garden gitu ya. Dia mimpi saat itu sakit, nggak bisa mikir. Setelah itu tiba-tiba ada sebuah buah yang terjatuh di depan rumah. Padahal itulah pohon kopi sebenarnya. Dan saat itu pohon kopi itu ada biji-biji sampai ada cerinya tadi diproses, diminum, dari nggak bisa mikir, dari gelap terbitlah terang gitu. Sehingga ditirukan oleh Ibu kita Kartini, habis gelap terbitlah terang gitu. Setelah itu, dari sebenarnya sejarah kopi itu pertama kali ditanam di Ethiopia. Ya, di Ethiopia kenapa? Karena zaman dulu itu ada namanya budak-budak ya. Itu pertama kali di Ethiopia. Orang yang paling rajin dan paling kuat itu adalah di Ethiopia. Sehingga pada saat ditanam di Ethiopia, proses penanamannya ditanam oleh warga Ethiopia sehingga bergeser ke Kolombia, ke Mexican, ke Spanish area. Setelah itu sampai ke Brasil. Kenapa di Brasil? Ternyata kopi ditanam Brasil itu di sana ada hutan Amazon. Jadi ada gunung tertinggi ya, hutan yang begitu bersih, hampir zero pollution. Kira-kira begitu Dok ya. Zero pollution sehingga di situ tumbuh kembangnya kopi Arabica. Setelah berhasil adalah menjadi kopi terbesar untuk Arabica di dunia, Belanda masuk ke Kalimantan membawa biji-biji kopi. Tujuannya adalah akan datang ke Jakarta. Tetapi sampai di Kalimantan, di situ saat itu Belanda balik, kapalnya habis dimakan oleh orang, dihadang oleh suku Dayak. Kenapa? Dianggap ini adalah kolonial penjajah. Setelah itu Belanda balik ke negaranya itu ada kaum kanibal namanya Friesen. Kalau sekarang ini Friesen. Jadi ada sebuah daerah yang namanya Friesen. Kaum Friesen itu terkenal di dunia adalah kaum kanibal yang makan orang. Tetapi begitu dengan kaum Friesen masuk lagi ke Kalimantan membawa biji kopi, dia lepas. Nampaknya lepas dari Kalimantan, tujuannya adalah ke Batavia untuk membawa biji-biji kopi. Sehingga ditanamlah biji-biji kopi itu di Jakarta, Batavia. Tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena ada di dataran rendah dan dekat dengan laut. Jadi di Indonesia itu masuknya di Jakarta dulu ya? Di Kalimantan pertama ditanam di daerah masuk Jakarta, tujuannya bukan ditanam Jakarta tadinya. Karena di situ dicoba di Jakarta, ternyata kopi itu tidak bisa ditanam di pesisir pantai atau laut. Sehingga di situ dia pindah ke Bandung. Ya ke Cirebon. Makanya kopi di sini banyak sekali, ada di Cirebon, Bandung itu banyak sekali, namanya Ciwidey dan segala macamnya. Tetapi kalau bicara kopi, akhirnya pensiunnya, retirement itu ada di Malang. Makanya tadi maksudnya pensiun gimana? Jadi kopi ternyata dalam akhir dari perjalanan kopi ada di Malang. Kopi Dampit Malang itu menjuarai kopi terenak di dunia untuk Robusta. Lah ini kenapa saya bilang tadi, mulai dari Ethiopia sampai Brasil dan pada akhirnya ada di Dampit Kabupaten Malang. Jadi Malang Indonesia itu sekarang menjuarai kopi Robusta dunia. Tetapi karena orang Indonesia itu adalah sangat kreatif, nanam pohon kopi, itu ada pohon kopi di belakang kita, ya, yang besar batangnya itu adalah pohon kopi Robusta, yang kecil tinggi itu adalah Arabica, ya itu. Ini sebagai contoh, karena ini Oma Kopi ini adalah kita panggil Heaven Garden ya. Hampir semua pohon-pohon ada di sini. Di sini ada moringa dari India. Di belakang saya ini ada Solobium, Solobium dari Malaysia. Dan juga ada pohon bule ini dari Sulawesi, ya. Dan jadi tanaman Nusantara ada di sini semua ini? Bukan hanya Nusantara ini.
Dunia. Karena India ini semua ada di sini. Dan pohon kenanga ada di sini, pohon asam ada di sini dari Thailand. Jadi semua ini kita transplant. Jadi bukan menanam mulai dari kecil tapi sudah besar. Yang umurnya kalau pohon pule ini adalah 169 tahun kita pindah ke sini. Ini? Iya. Nah, ini adalah saya beli sengaja bentuknya seperti ketepil. Di masa kecil dulu kalau saya mau makan harus bisa untuk syuting ini. Uji nyali berarti. uji nyali. 169 Jadi tahun kalau di ya. seperti atau di Indonesia itu kan ketepil ya. Kalau mau cari burung kita ketepil. Akhirnya saya beli karena menyerupain ketepil itu tadi. Jadi bicara kembali lagi kepada sejarah kopi tadi, memang kopi itu banyak orang tidak tahu apa sih jenis kopi. Robusta itu seperti apa, Arabica seperti apa. Jadi kalau Robusta, kopi itu ditanam di dataran rendah, jelas polusi. Dan bisa panennya hanya 8 bulan. Tapi kalau Arabica, panennya 11 bulan, bisa sampai 1 tahun 1 bulan. Mau panen harus manjat gunung dulu. Di ketinggian 1.200 sampai 2.400. Bayangkan itu. Lebih rendah dari itu tidak bisa kalau Arabica. Tidak bisa. Di bawah 1.200 tidak bisa. Bisa tapi tidak bisa berbuah. Ya. Gitu ya. Dan itulah yang kita tahu hanya di cangkir kita, di cup kita ya. Tapi kalau kita bicara kopi itu kalau bisa minum kopi jangan pakai gula. Karena gula itu untuk semut. Kopi untuk kesehatan ada 10 manfaat tadi. Ya. Kalau sudah minum kopi dicampur gula, itulah banyak sebuah isu. Lambung saya kena. Padahal bukan karena minum kopi, karena terjadi ekstrak. Ya. Bukan eresi ya. Ini nanti Iya. Nanti bisa kalau apakah betul tidak nanti dokter Siva. Dokter yang akan ini kita kira-kira. Ya, terus Mas. Jadi kalau Arabica itu kenapa sampai 11 bulan? Itu belahannya itu memanjang, bentuk kopinya lebih lonjong. Kalau Robusta lebih apanya yang biji kopi. Biji kopi. Ya. Kalau Robusta itu bulat, belahannya lurus. Belahan itu coba bisa Jadi kalau kita lihat ini coba bisa dideketin ya kameranya untuk membedain Robusta sama Arabica. Nah ini ya. Ya, coba dideketin. Jadi lebih kepada bulat dan belahannya itu hanya lurus. Kalau itu yang ini Robusta. Ya. Okay. Dan ini bisa dimakan langsung, nggak ada masalah. Karena sebetulnya ini adalah buah kopi. Orang tidak tahu bahwa ini sebenarnya kopi itu tidak pahit. Saya ceritaan nih. Ada sebuah daerah itu namanya Banyuwangi. Kalau dulu orang disuruh ditanya siapa dari Banyuwangi, nggak ada angkat tangan. Karena kalau Banyuwangi dulu terkenalnya bukan pariwisata, terkenalnya adalah santet. Nah, sekarang oh ya. Bupati Banyuwangi termasuk Menteri Pariwisata itu berhasil merubah sebuah image Banyuwangi yang tadinya tadi santet sekarang menjadi tujuan wisata dunia Indonesia nomor 1 sekarang. Banyuwangi contohnya. Ya. Kenapa begitu? Itu tadi. Sehingga kopi ditanam di Banyuwangi itu di lereng Ijen di Banyuwangi, di bawahnya disulami dengan jahe, dengan serai, sehingga kopinya rasanya spicy. Nah, makanya banyak sekali orang minum kopi, di situ ada deskripsinya kopi Ijen, Arabica Ijen. Kok rasanya ada spicy ya? Kok rasanya ada coklat ya, sweet gitu. Itu karena apa? Karena itu tadi tanahnya, soilnya itu ditanamin sekitarnya ada buah-buahan yang lain. Itu mempengaruhi. Kan begitu. Bukannya di daerah lain juga seperti itu, ada tanaman yang lain juga. Tapi tidak semua daerah itu bisa tumbuh coklat. Kalau di Sulawesi coklat, makanya terkenal kopi di Sumatera, Toraja itu rasanya sweet. Kalau di Bali rasanya asam. Kenapa? Jeruk Balinya lebih kuat. Lo kopi di Toraja itu manis ya? Manis. Lebih manis. Ada dark coklatnya rasanya. Karena di coklat terbaik kan di Sulawesi. Itu yang apa? Robusta apa yang Arabica kalau di Toraja itu? Baik Robusta maupun Arabica. Jadi daerah itu mempengaruhi. Termasuk kita juga. Kita lagi bersama-sama di masa COVID ini, kalau kita bersama-sama akhirnya juga akan menular juga kalau kita nggak standar protokolnya tidak sama juga menanam kopi. Memang sengaja bahwa kopi itu ditanam dan disulami dengan beberapa tanaman-tanaman spice garden gitu ya, sehingga ada cabai, ada ini. Dan disitulah yang menjadi sebuah unik rasa kopi Indonesia itu sekarang nomor 1 di dunia. Tidak bicara tentang Robusta Dape tadi, bicara Arabica juga sekarang Indonesia Coffee is the best.
Kalau kita ngelihat kopi-kopi yang di American style di Indonesia ya, pasti semuanya udah tahu ya. Di situ kita kelihatan mereka bahkan kopi dicampur dengan creamers, kopi dicampur dengan vanilla, rasa sirup, bikin frappe dan segala macam. Sebenarnya mau minum kopi atau mau minum sweet gitu ya. Padahal kalau kopi sebenarnya saya yakin nanti Dr. Siva akan menjelaskan minum kopi yang baik adalah kopi yang tanpa gula. Ya, baik Mas Ari. Satu kalimat ya, bisa disampaikan satu kalimat kenapa orang Indonesia harus mencintai kopi? Karena sebenarnya kopi itu adalah membantu, kalau kita tahu ya, kepercayaan orang Indonesia, bahkan anak kecil yang kena step panas, ya pingsan dikasih kopi aja sudah siuman kembali. Makanya tadi itu pengalaman pribadi atau gimana itu? Itu kita melihat banyak sekali di kampung-kampung. Makanya tadi kalau orang kayak Muhammad Ali, Parkinson, dia minum kopi. Buat laki-laki sejati, wanita sejati pasti minum kopi. Buat laki-laki sejati pasti minum kopi. Pasti minum yang kopi. Tidak seneng kopi berarti. Nah.